baik, ruang hidupnya dirampas begitu kan. Kemarin elit NU katanya menerima konsesi tambang. Konteksnya orang berserikat berorganisasi itu kan karena kita merasa lemah kan. Oke, Bang Budi, tadi kita kan membahas JMA masih di pusarannya aja gitu. Pengenalan JMA lah Iya. bahasanya. Nah, kita coba masuk lebih menukik ke dalam nih, Bang, Hmm. tentang JMA. Nah, jurnalis masyarakat adat ini rentan nggak sih, Bang, dikriminalisasi? Atau pengalaman Abang deh bagaimana? Ini kan tergolong baru ya, jurnalis masyarakat adat. Kalau em, bukti cerita-cerita empirik mungkin belum banyak. Mungkin ada tapi belum banyak. Kemarin waktu kita di Banten itu kan di Guradok ketika kita Kongres Aliansi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara. Ada cerita-cerita dari teman-teman dari daerah, dari Sumatera, dari Medan, Tanah Batak itu. Hmm. Teman-teman sudah tahu lah ya, konflik dengan siapa mereka. Gak usah kita sebut nama perusahaannya pun. Teman-teman di lapangan ini kan mungkin orang nggak tahu kalau dia jurnalis gitu kan, jurnalis masyarakat adat. Apalagi setelah itu kan, mungkin orang mengetahuinya mereka hanya masyarakat adat yang menuntut beraksi sehingga ada cerita, ancaman segala macam, minimal verbal segala macam itu ada. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada kemungkinan dikriminalisasi? Ya kemungkinan buruk itu bagian dari risiko dan akan selalu ada. Jangankan masyarakat adat, jurnalis mainstream aja, media mainstream kan masih sering ya. Bisa kita cek lah perkembangan laporannya dari misalnya dari Aliansi Jurnalis Independen, seberapa jauh kebebasan pers, ancaman terhadap pers, terhadap jurnalis itu di Indonesia memang masih masih serba mungkin terjadi dan memang terjadi kan. Cuma untuk kasus JMA kan ya karena ini baru mungkin belum banyak yang terlalu terekspos atau naik. Oke, jurnalis masyarakat adat. Nah, ini menurut Abang nih, Bang ya. Ah, Pandangan Abang. Aku nih misalnya, Bang, ya, ke lapangan nih, ya, melakukan investigasi, peliputan, hmm, penggalian data sosial hmm, sebagai jurnalis masyarakat adat nih. ya, Ketika turun ke lapangan, ke kampung, itu berpandangan nih bahwa masyarakat adat nih jadi objek penelitian aja nih, Bang. Pandangan Abang tuh gimana? Padahal kan masyarakat adat ini kalau bahasanya nyaman Kalteng itu kan ada namanya tenaga dalam kampung. Nah, tenaga dalam kampung ini artinya adalah bahwa masyarakat adat itu punya pikiran, punya hati, punya jiwa, punya tindakan versi mereka sendiri. hmm. Nah, menurut Abang bagaimana, Bang? Artinya mereka seharusnya ya dari perspektif aman jangan hanya dipandang sebagai objek gitu ya maksudnya. Ya. Ya oke, nggak masalah itu. Bahkan dalam salah satu cara prinsip kerja jurnalistik itu harus menghormati narasumber, harus menghormati apa ya sumber-sumber berita. Jadi itu mungkin bagian dari proses kita harus bekerja dengan simpati, dengan empati bahkan mencoba memahami apa yang berlaku budaya orang, masyarakat adat gitu ya. Sehingga nggak datang hanya sekedar mengobjektifikasikan mereka gitu ya. Dan menurutku itu malah hal yang memang harus dilakukan. Nggak, nggak masalah gitu ya. Misalnya kalau di kampung ya kita harus ikut aturan adat setempat. Ya jangan sembarangan berperilaku gitu-gitu ya. Ya itu prinsip kan. Bahkan tidak di masyarakat adat pun jurnalis harus menghormati narasumber misalnya. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Apalagi itu dilakukan oleh jurnalis masyarakat adat yang memang misalnya mereka tumbuh dari iklim kebudayaan masyarakat adat. Nggak ada masalahnya, maksudnya Bang, nggak ada masalah jurnalis masyarakat tadi memandang masyarakat adatnya sebagai objek atau bagaimana, perlu di cross check lagi bahwa ketika turun ke lapangan nih, Hmm. misalnya aku nih turun ke lapangan sebagai jurnalis masyarakat adat, Ya, aku membayangkan mereka sebagai objek saja, sebagai penelitian. Apakah seperti itu nggak salah atau bukan tentang benar salahnya atau bagaimana, Bang? Atau memang ada suatu standar atau pikiran tertentu untuk kita ketika
bertemu dengan masyarakat adat, oh kita ini di sana bukan hanya sekedar datang ngambil data kayak petugas sensus gitu bang, tapi kita benar-benar mendengarkan cerita Iya, mereka. iya. Iya, iya. Bahkan peneliti ilmu sosial pun secara umum kan, apalagi antropolog, harus bisa menunjukkan sikap empati, merasa menjadi bagian dari masyarakat yang dia teliti. Mereka itu subjek, bukan objek gitu ya. Artinya bukan kita meliput, menulis atau membuat video bukan sekedar untuk kepentingan kita. Enggak, itu lebih kita salah satu prinsip jurnalisme itu kan membela yang lemah gitu kan. Mereka dalam hal ini boleh dikategorikan misalnya masyarakat adat yang tereksploitasi lahan ya hak-haknya nggak diberikan itu kelompok yang masuk dalam kategori yang lemah. Kita harus berempati dan memandang mereka nggak hanya sekedar objek gitu. Kadang kalau hanya ngelihat mereka objek, kadang-kadang kita minim pemahaman, minim empati sehingga bisa aja kita nganggap ya udah kalau kalian masalahnya misalnya tanahnya dirampas, nanti kita kembalikan, negara akan berikan SHM misalnya atau melalui mekanisme TORA misalnya. Seolah-olah itu jawaban generik yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Kan nggak gitu. Kita dengarkan pandangan mereka lebih dalam, lebih lebih empatik gitu kan. Kita harus pahami cara hidupnya, alam kebudayaannya, pikirannya, sehingga ya itu kita justru harus menunjukkan sikap yang empatik gitu. Jadi jangan melihat mereka sebagai objek saja, bukan objek, bukan objek. Kita harus melihat mereka sebagai subjek, bagian dari masyarakat, bagian dari publik Indonesia yang lebih luas, yang kebetulan mungkin termarginalisasi, tidak punya akses infrastruktur yang baik, tidak punya akses pendidikan yang baik, ruang hidupnya dirampas begitu kan. Jadi kita harus lihat mereka sebagai subjek gitu. Kalau nggak turun ke lapangan bang, sebagai jurnalis masyarakat adat, atau emang harus turun ke lapangan nih? Gimana nih? Iya, jurnalis itu yang paling bagus harus turun Turun lapangan. ke lapangan. Ya, jangan hanya dari press release gitu kan. Ya. Ya, press release boleh diterima, tapi itu hanya informasi awal gitu kan. Paling ideal kita ke lapangan. Dan ini tantangannya memang lokasi-lokasi tempat komunitas masyarakat adat berada itu biasanya itu berbiaya mahal untuk sebuah liputan yang dilakukan oleh media mainstream. Apalagi kalau media-media arus utama itu terpusat di kekuasaannya di Jakarta misalnya. Kan misalnya ke Kalteng sini, jauh kali kan. Kalau hanya mengandalkan teman-teman Jakarta misalnya. Makanya strategisnya di situ. Kalau ada jurnalis masyarakat ada di daerah itu akan mempermudah gitu kan. Dan tidak ada alasan yang tidak untuk tidak turun ke lapangan gitu kan. Karena memang di tempatnya ya bang ya. Iya. Daerah. Iya. Itu kenapa misalnya media-media yang jangkauan publiknya bagus seperti Kompas, seperti Tempo dan Mongabay itu kan karena dia punya jurnalis yang bisa mengakses sekalipun jauh. Kalau Mongabay misalnya tiap provinsi punya wartawan, punya kontributor. Atau kayak Tempo mungkin menjalin kerjasama dengan berbagai jurnalis itu kan. Makanya jurnalis lepas tuh termasuk jurnalis masyarakat adat sebenarnya punya harapan yang ke depannya seharusnya yang dilirik juga oleh industri media. Kalau ini kaitannya juga dengan pola pengelolaan media mainstream ya. Hari ini kan katanya disrupsi media gitu. Disrupsi berhadapan dengan iklim digital segala macam. Menurutku ya itu akan menjadi masalah bagi media mainstream yang nggak bisa menyesuaikan. Tapi kalau mereka bisa, misalnya pola manajemen wartawannya bagaimana, kalau dia bisa menyesuaikan dengan bahwa jurnalis itu bisa ada di mana-mana, kenyataannya hari ini kan seperti itu. Emangnya konten kreator itu apa? Sebagian tugas jurnalis mainstream itu udah diambil oleh media sosial, oleh konten kreator. Kendati memang belum semua konten kreator bekerja sesuai dengan prinsip jurnalistik.
Ya itu tantangannya, dan disinilah strategisnya jurnalis masyarakat adat kan. Dia isunya masyarakat adat, tapi kategorinya sebenarnya sama aja dengan citizen jurnalis. Hanya kebetulan jurnalis masyarakat adat berhimpun dan mereka juga pada akhirnya belajar cara kerja jurnalistik yang benar gitu kan. Nah, tadi kan ada apa? Bicarakan terkait empati itu, Bang. Nah, pengalaman Abang sendiri waktu ke lapangan yang Abang lihat, Abang dengar, Abang rasakan gitu. Ketika ke lapangan tuh bagaimana Abang melihat masyarakat adat? Kasusnya gitu, Bang. Abang ke suatu tempat gitu, boleh ceritakan gitu. Iya, sebagai manusiawi ya, kadang-kadang kita baper kan di lapangan itu. Bisa aja, bisa baper itu kan. Jadi misalnya aku pernah liputan soal Kinipan di awal-awal ya. Mereka aksi, kebetulan aku bisa ke kotanya itu, di Nangabulik itu, ke ibu kota Kabupaten Lamandau, untuk menyaksikan aksi itu. Bayangkan mereka jauh turun dari daerah pedalaman 2 jaman lah untuk mencapai Nangabulik. Dengan ratusan orang, sekitar lebih dari 200, hampir 300 orang. Hampir 300 orang. Iya, dan aku tahu penduduk Kinipan tuh hanya 700-an waktu itu. Cacah jiwanya. Artinya itu kan sepertiga. Sepertiga lebih orang turun. Mengandalkan segenap daya upaya yang mereka punya, motor, kendaraan yang ada, mobil. Mungkin kalau punya fasilitas lebih lengkap, nyaris orang satu kampung bisa aja turun gitu kan. Membawa perangkat adat, gendang, gerantung, dan sebagainya. Itu bisa bikin terharu tuh. Jadi bikin terharu. Ya itu bagian, ya kita berempati gitu kan, memahami mereka melaksanakan ritual adat, kemudian melakukan aksi massa gitu kan. Itu di tempat lain misalnya di Kota Waringin Lama tuh dulu di Babol-Boboti pernah kan mereka diberondong polisi itu, aparat. Ada peluru, belasan peluru nancap di dinding-dinding warga, rumah warga. Itu kan siapa yang nggak tersentuh hatinya ngelihat situasi. Tapi bukan berarti kita menulis itu karena hanya tersentuh itu, enggak. Kita itu kan bagian dari memverifikasi situasi di lapangan, cerita di lapangan. Oh, kenyataannya seperti itu. Kalau kita nggak turun ke lapangan, informasi yang kita terima bisa bukan informasi, mungkin disinformasi. Kalau hanya pernyataan dari otoritas resmi, polisi, segala macam misalnya. Kita tidak lihat dari masyarakatnya. Jadi empati itu sebenarnya bisa aja naluriah tumbuh sendiri dari pengalaman lihat langsung. Nah, terkait masyarakat adat itu sendiri, bisa nggak sih Bang, jurnalis masyarakat adat ini mengkritik dirinya sendiri? Maksudnya, jurnalis masyarakat adat mengkritik jurnalis masyarakat adat, atau jurnalis masyarakat adat mengkritik masyarakat adat. Oh, Salah Bang ke lapangan nih melihat realitas yang terjadi, melihat, mendengar. sebagai jurnalis itu harus. Harus. Kalau kita melihat ketidakberesan, penyimpangan, segala itu kan memang bagian dari kerja-kerja jurnalistik kepada siapapun. Bukan berarti misalnya ada tokoh masyarakat adat atau katakanlah ormas masyarakat adat gitu ya yang melenceng. Kita nggak boleh menjadi bagian orang yang menutup-nutupi itu. Sebagai jurnalis, tugas dia adalah melakukan kontrol sosial kan, social control. Itu masuk dalam elemen jurnalisme dan masuk dalam undang-undang pers bahkan. Fungsi media, fungsi pers itu bagian dari kontrol sosial. Termasuk itu terhadap, ya analoginya gini, kita warga negara Republik Indonesia. Kita menulis tentang Indonesia. Kita mengkritik tentang hal-hal yang menyimpang ada di Indonesia, tentang pemerintah Indonesia. Itu kan keharusan. Begitu juga seandainya memang terjadi dari internal kita, yang tujuannya tentu saja sebenarnya untuk perbaikan tatanan atau keadaan yang melenceng itu di masyarakat adat itu sendiri kan. Jadi jangan sampai ada kesannya JMA itu hanya menjadi corong propaganda untuk organisasi masyarakat adat. Enggak di situ. Keberpihakan kita sama dengan AMAN nih misalnya JMA. Keberpihakan kita bukan kepada kepengurus AMAN-nya,
Tapi kepada masyarakat adatnya, hal yang sama yang juga dilakukan Aman kan. Kalau ada proses yang melenceng dari yang katanya advokasi, pembelaan segala macam, ada yang hanya memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau sektoral, ya wajib kita sebagai jurnalis sejauh kita mengetahui cerita datanya, jangan menjadi bagian orang yang menutup-nutupi itu sih kalau menurut aku. Bagaimana kalau misalnya berbalik kenyataannya Bang, misalnya aku nih mengirimkan sebuah tulisan kritik tentang masyarakat adat atau jurnalis masyarakat adat, tak kirim nih tulisan itu kemudian ditolak nih Bang, nggak bisa, nggak boleh gitu, nanti menyakiti sesama teman-teman jurnalis masyarakat adat atau masyarakat adat itu sendiri ya Bang. Ini gimana sih Bang melihat hal itu? Kemungkinan itu bisa ada, termasuk juga di media mainstream. Misalnya kerja di media tertentu yang kebetulan pemiliknya korporasi besar, pengusaha besar. Dunia jurnalistik nggak semulus prinsip kerjanya gitu kan. Dalam praktek itu akan bisa jadi berbeda. Dan itu sering terjadi kan. Ya, itu tantangan yang memang harus dihadapi. Dan hanya ada satu kata, lawan. Melawannya bagaimana? Ya, itu proses dialektika kan. Proses perdebatan, diskusi. Ya, itu bagian yang harus kita perjuangkan. Harus dikritik, kalau dilarang ya kita pertanyakan gitu kan. Kalau tetap susah ya karena kita terbelenggu oleh otoritas, oleh kekuasaan tertentu ya jangan di situ lagi gitu. Banyak cara kan, tapi concern kita tetap sama ke masyarakat adat. Mungkin medianya, mungkin editornya, kebijakannya yang menafsirkan berbeda dengan kita, bisa terjadi. Artinya ya disitulah ya kita jadi jurnalis harus siap berdiskusi, berdebat, dan melawan kalau itu tidak sesuai prinsip. Itu aja sih kalau aku pegangannya gitu. Apalagi sebagai jurnalis masyarakat adat ya Bang ya? Iya. Oke. Tapi kalau melihat itu Abang tadi sampaikan mirip-mirip nih Bang dengan jurnalis lainnya. Pembedanya tuh apa sih Bang? Maksudnya mirip-mirip ketika nulis tadi bisa saja terjadi mau nulis kritik nggak boleh nih, nggak bisa nih yang kritik. Ya kemungkinan sesama kemungkinan itu kan memang selalu ada. Di kekuasaan itu lapisnya banyak kan. Yang jelas kan ada ahli yang bilang, Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Jadi punya kekuasaan itu punya kecenderungan untuk korup, untuk melenceng. Nah, kalau kekuasaannya absolut, ya akan korup lah. Secara absolut akan korup, itu kan. Begitu juga dalam kemungkinan terjadi juga ada di ormas apapun, di organisasi apapun. Ya seandainya teman-teman kita nih ada yang melenceng karena dia merasa punya otoritas, punya segala macam, itu bisa terjadi. Dan gimana mencegahnya ya jangan didiamin. Itu aja. Oke. Artinya ya kita otokritik juga kan. Ini tidak terjadi, belum terjadi, semoga tidak. Di Aman kan. Semoga tidak terjadi. Iya, Aman ini kan ormas besar. Kita coba analogikan nih dengan NU. Nahdlatul Ulama itu kan ormas besar. Dan ketika ramai kemarin elit NU katanya menerima konsesi tambang. Orang NU apakah menerima sepenuhnya? Kan enggak. Sebagian cendekiawan NU juga mengkritik itu kan. Artinya, poinnya kalau ada unsur di dalam masyarakat adat sendiri yang melenceng, ya wajib fungsi jurnalisnya harus dijalani kan. Harus tetap melakukan kritik. Aku mau sedikit buka rahasia ya di balik perdebatan AJMAN. Oke, boleh nih Bang. Ini menarik nih, sudah rahasia-rahasiaan. Iya, kita buka. Aku minum dulu. Oke Bang. Jadi ini bagian dari kita diskusi ya dengan teman-teman jurnalis masyarakat adat yang tergabung dalam AJMAN di seluruh Nusantara. Ini kan diinisiasi Aman dan beberapa jurnalis profesional. Sempat ada diskusi waktu itu, apakah ini jadi organisasi sayap atau independen gitu kan. Nah, aku harus akui jujur, mengidealkan kalau bisa independen sepertinya bagus. Gitu kan. Tetapi dalam dinamika lebih kuat, mungkin karena memang inisiator utamanya Aman, atas nama pertimbangan kebutuhan organisasi,
nggak bisa itu independen. Artinya bukan sayap, artinya tetap menjadi sayap. Apakah itu akan membelenggu independensiku kalau jadi anggota ini? Itu sempat menjadi perdebatan. Sebagai jurnalis, independensi kita diukur dari yang utama, seberapa independen kita terhadap narasumber. Artinya dalam proses pembuatan karya tulisan, sejauh kita tidak disetel, disetir oleh siapapun, kita menentukan narasumber kita sendiri, angle kita sendiri, kita tidak independen. Adapun bergabung di AJMAN, itu kebutuhan untuk pengorganisasian, peningkatan kapasitas jurnalis masyarakat adat, penguatan isu, tidak masalah. Tidak masalah. Dan ini bukan hanya tafsir aku sendiri, kan ada diskusi dengan teman-teman, perdebatan. Aku juga bertanya kepada guru-guru jurnalis kita, pada mentor kita. Siapa itu Bang? Bahkan pendiri AJI. Ya terus terang aku sempat bertanya pada Mas Andres Harsono, teman-teman mungkin di dunia jurnalistik tahu lah, dengan beliau pasti tahu kan, sebagian kita jurnalis yang muda-muda pasti berguru sama beliau. Kata Mas Andres, no problem at all. Dia jawab gitu, tidak ada masalah sama sekali. Lalu dia menekankan yang aku bilang tadi, independensi kita ditentukan oleh seberapa jauh kita menurut. Termasuk seandainya ada kemelencengan dalam otoritas yang mengurusi masyarakat adat, ya sebagai jurnalis nggak boleh diam. Tapi tidak ada urusannya itu dengan AJMAN, boleh-boleh saja. Konteksnya gimana? Konteksnya orang berserikat berorganisasi itu kan karena kita merasa lemah kan, merasa kurang. Dalam hari ini, kenapa kebutuhan ada AJMAN? Kita merasa kurang pemahaman tentang misalnya masyarakat adat itu dan persoalannya bagaimana. Kita berhimpun, merasa kurang akses masyarakat adat yang harusnya bisa ditampung, dimuat oleh media. Kita berhimpun, ini upaya bagian dari itu. Mungkin seandainya masyarakat adat itu tidak ada masalah, baik-baik saja, misalnya perhatian pemerintah bagus, adil terhadap mereka, tidak merusak lingkungannya, secara otomatis mungkin nggak akan ada organisasi AJMAN. Buat apa kan? Ada karena ada masalah. Nggak akan ada mungkin aman seandainya masyarakat adat berdaulat, mandiri, gitu. Tidak dikooptasi oleh negara, tidak dijarah ruang hidupnya. Jadi berserikat, berorganisasi boleh-boleh aja, karena kebutuhan itu tadi. Tapi poin sebagai jurnalis independen, ya siapapun, kalau ada penyelewengan, abuse of power tadi, wajib jurnalis untuk tetap mengkritiknya. Oke. Tadi Abang sampaikan kan sebagai jurnalis masyarakat adat wajib nih mengkritik ya kan Bang. Karena ini bicara, tapi kita coba ke praktek gitu Bang. Nah pertanyaannya adalah apa ini kritik Abang kepada atau untuk jurnalis masyarakat adat itu sendiri ya Bang? Karena ini baru, belum banyak ya. Belum banyak. Paling-paling ya kapasitasnya harus ditingkatkan teman-teman. Kapasitas. Karena banyak jurnalis masyarakat adat itu harus kita akui tidak selalu berasal dari sekolah formal. Mereka hanya pengalaman lapangan yang kaya. Jadi kapasitas kemampuan jurnalistik lah, teknik jurnalistik segala macam. Itu yang harus kita, dan salah satu tujuan dari AJMAN kan memperkuat kapasitas mereka itu. Dan membuat mereka jangan takut lah. Prinsipnya sama dengan jurnalis yang lain. Oke, kalau konteks di Kalteng Abang lihat untuk jurnalis masyarakat adat itu gimana ya? Sama aja. Sama ya? Kita jumlah masih sedikit kan. Jumeirah salah satunya, ada beberapa teman yang lain jurnalis masyarakat adat. Ini PR. Dan kita teman-teman AMAN atau AJMAN di Kalteng secara organisasi wajib nih untuk merekrut anggota-anggota baru, melakukan pendidikan, peningkatan kapasitas terhadap jurnalis yang memang berasal dari masyarakat adat. Syukur-syukur diperkuat lebih banyak juga oleh jurnalis dari media mainstream yang konsen pada isu masyarakat adat. Oke. Untuk ini Bang, mungkin terakhir sih ini. Nah, AMAN ini kan, AMAN lagi. AJMAN ini kan baru terbentuk nih Bang. Dideklarasikan di Kesepuhan Guradok, Banten nih Bang. Nah, karena dia baru lahir, ibaratnya, dan juga sebagai sayap dari AMAN ini, apa harapan Bang Budi dan juga untuk
jurnalis masyarakat adat se-Nusantara dan juga untuk Kalimantan Tengah lah. Ini organisasi baru dan di kepengurusan juga kebanyakan mayoritas berasal dari jurnalis yang tumbuh dari masyarakat adat yang pengalaman profesionalnya belum terlalu tinggi. Jadi harapannya support dari Aman, karena ini organisasi sayap juga harus konsisten untuk ikut mendorong agar AJMAN tumbuh sehat gitu. Jadi bukan mengebiri, harapannya itu. Jadi kasih support terutama di tahap awal ini, peningkatan kapasitas teman-teman JMA itu harus lebih punya concern, lebih serius, dikuatkan gitu kan. Dan kasih mereka kebebasan berpikir merdeka, independen. Yang penting mereka tetap paham isu-isu utama masyarakat adat gitu kan. Dan selanjutnya mengeksekusi karya segala macam, biarkan mereka dijamin independensinya. Gitu sih. Oke, nah itu dia tadi sudah panjang lebar penjelasan dari Bang Budi. Karena ada awal, maka ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Namun kita berpisah di podcast ini aja Bang, karena setelah ini kita kan paling ngobrol-ngobrol ngopi ya kan Bang. Jadi jurnalis masyarakat adat ini atau AJMAN, Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara ini masih baru berdiri. Maka harapan dari Bang Budi tadi, Aman selaku induk dari AJMAN ini itu bisa mensupport AJMAN baik dalam pelatihan kapasitas dan lain-lain. Nah, mungkin itu untuk episode pertama kita membahas terkait jurnalisme masyarakat adat. Dan terima kasih banyak untuk Bang Budi Baskoro sudah jadi bintang tamu yang pertama. Gitu kan. Sama-sama, kehormatan buat aku ya, Aman Kalteng. Ini podcast perdana. Dan tidak direncanakan jauh-jauh hari. Ya. Jadi cukup lumayan mendadak cepat ya Bang. Iya. Oke, makasih Om. Oke, untuk teman-teman yang sudah mendengar, yang sudah setia dari awal sampai akhir, kami juga mengucapkan terima kasih. Nah, jangan lupa nanti follow di akun YouTube dan juga Instagram dan TikTok Aman Kalteng. Dan juga bagi teman-teman yang ingin menyampaikan komentar atau ada pendapat untuk sekaligus saran untuk episode selanjutnya, boleh tuh disampaikan di YouTube, Instagram, atau TikTok Aman Kalteng, atau langsung DM ke Instagram Aman Kalteng juga bisa. Nah, itu dia. Saya Yumero. Terima kasih. Inilah dia Jaro Hamau, tempat masyarakat adat bersuara, suara masyarakat adat. Masyarakat adat bicara, bicara masyarakat adat. Salam masyarakat adat dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam masyarakat adat.